Ini adalah mumi Mesir. Proses mumifikasi ala Mesir ini terbukti dapat mengawetkan jenazah para Fir'aun yang telah wafat. Tapi tahukah kamu bahwa orang Mesir kuno menggunakan bahan baku asal Nusantara untuk mengawetkan mumi? Adalah kapur barus, bahan pengawet yang ditemukan pada mumi Raja Mesir kuno. Mengapa kapur barus menjadi komoditas antar bangsa? Bagaimana sejarah kota Barus itu sendiri? Dan mengapa kota itu sempat hilang dari catatan sejarah selama lebih dari 4 abad lamanya? Mari kita telusuri. Pasti kamu tahu kapur barus. Istilah barus pada kapur barus berasal dari sebuah daerah yang bernama Barus, yang sekarang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kapur barus berasal dari cairan yang dikeringkan hasil ekstraksi pohon kamper. Maka kapur barus juga sering disebut dengan istilah kamper. Kota Barus pernah termasyhur ke seluruh dunia sebagai bandar dagang yang mengekspor hasil kapur barus yang sangat diminati pasar dunia. Kapur barus terkenal akan keharumannya, sehingga diburu dan mengakibatkan harganya relatif tinggi. Kapur barus atau kamper merupakan barang komoditas di sebagian besar dunia, dari Cina sampai kawasan Laut Tengah. Hal itu berlangsung setidaknya sejak abad ke-4 Masehi sampai abad ke-10 atau sesudahnya. Sumber tertua yang menyebutkan kamper berasal dari sebuah catatan seorang pedagang Cina awal abad ke-4 Masehi yang menelusuri jalur sutra. Tapi nih, catatan tertua mengenai Barus terdapat dalam kitab Geografia yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, filsuf asal Mesir pada abad ke-2 Masehi. Ia mendapatkan keterangan tentang Barus berdasarkan keterangan para pedagang India. Ptolemeus menyebut Barus sebagai Barosai. Dengan demikian, Barus adalah kota tertua di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Para pelaut Cina menyebut Barus sebagai Poklu. Disebutkan pendeta Buddha Ising dalam perjalanan ke India pada abad ke-7 singgah di Barus. Sementara para pelaut Arab pada abad ke-7 hingga 11 menyebut pelabuhan itu dengan berbagai nama, yakni Barus, Fansur, atau Fansuri. Sangat mungkin kapur barus telah dikenal oleh masyarakat Timur Tengah bahkan jauh sebelum munculnya agama Islam. Bukti kapur barus telah menjadi bagian kehidupan masyarakat di Timur Tengah ialah terdapat istilah kafur dalam kitab suci Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Dari ayat itu dapat diperkirakan bahwa di masa Nabi Muhammad menyiarkan Islam, kapur barus telah dikenal di dunia Arab. Bahkan bisa jadi kapur barus bukanlah barang baru bagi masyarakat Arab. Menariknya lagi, sekiranya kita cermati ayat tersebut, maka terlihat posisi air kafur sebagai balasan bagi para ahli kebajikan tentu bukanlah minuman pasaran. Bisa ditebak, dulu air kafur merupakan minuman yang sangat eksklusif di tanah Arab. Karena itulah wajar saja air kafur menjadi simbolisasi tentang balasan kenikmatan Tuhan bagi mereka para ahli surga di akhirat nanti. Sebagai kota bandar internasional, banyak saudagar dari Timur Tengah datang ke Barus, sekaligus melakukan syiar agama. Banyak pedagang Arab melakukan perjalanan dagang ke Cina dan mereka memilih untuk singgah di Barus. Keterangan lain berasal dari kitab sejarah Melayu yang menyebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-8 Masehi, Sarip Mekah di zaman Khalifah Harun al-Rashid, yakni Syekh Ismail, dalam perjalanan diplomasi dan dakwahnya ke Samudra Pasai, sempat singgah ke Barus dan menyebarkan Islam. Kedatangan saudagar dari Timur Tengah dapat dibuktikan dengan adanya situs pemakaman Mahligai dan papan tinggi bertuliskan Arab kuno yang diperkirakan didirikan pada abad ke-7 atau sekitar tahun 661 Masehi. Berdasarkan fakta tersebut, baru saat ini ditetapkan sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara. Barus merupakan tempat
pertama kalinya Islam mulai disebarluaskan di bumi Nusantara. Jejak Barus kemudian hilang sekitar abad ke-12. Pada abad itu, jejak peninggalan Barus yang sebelumnya tersebar tiba-tiba lenyap. Setelah hilang tiba-tiba pada sekitar abad ke-12, nama Barus kembali muncul dalam manuskrip Melayu kuno sekitar 4 abad kemudian. Selama ini, hilangnya Barus secara tiba-tiba pada abad ke-12 masih menjadi misteri. Claudia Guillet dalam buku Barus 1000 tahun yang lalu menyebutkan kehancuran Barus karena Gergasi. Siapakah Gergasi? Cerita lokal menyebutkan Gergasi adalah sosok raksasa yang datang dari lautan. Sosok Gergasi juga mengundang banyak tafsir. Banyak ahli menafsirkan sosok Gergasi adalah bajak laut. Tetapi setelah gelombang tsunami menggulung pantai barat Aceh pada 26 Desember 2004, mulai muncul kesadaran baru bahwa bencana alam berperan penting mengubah sejarah pantai barat. Peneliti asing menemukan wilayah zona pantai barat memiliki riwayat gempa dan tsunami. Gempa dan tsunami pernah terjadi di wilayah ini pada 1381, 1608, 1797, dan 1833. Sementara 6 peneliti Indonesia menemukan jejak tsunami raksasa pernah terjadi pada tahun 1290 dan 1400. Para peneliti memperkirakan tsunami pada tahun tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 silam. Kuat dugaan, tsunami lah yang menjadi penyebab hilangnya jejak peradaban Kota Barus pada abad ke-12. Pelabuhan penting mereka hancur, penduduknya berpindah ke dataran yang lebih tinggi. Para peneliti mendapatkan temuan yang berusia lebih muda, sekitar abad ke-14, kebanyakan ada di sekitar bukit. Ini berarti penduduk Kota Barus telah memutuskan untuk menjauhi pantai, dan peradaban maritim mereka harus mati suri. Jejak tsunami ini pula yang ditemukan saat melihat lokasi peninggalan arkeologi di desa Lobutua. Lobutua adalah pusat Kota Barus. Hamparan pasir laut memenuhi kebun kopi dan kelapa yang berjarak hanya 2 km dari laut. Selain itu, hampir semua peninggalan purbakala yang ditemukan terkubur lapisan pasir laut. Sony Wibisono, arkeolog dari Puslit Arkenas, mengatakan peradaban di Lobutua tiba-tiba menghilang pada abad ke-12. Berdasarkan data, tidak ada satu benda arkeologi yang dihasilkan setelah awal abad ke-12. Setelah ditinggalkan komunitas multietnis itu, baru selalu dihuni orang-orang Batak yang datang dari kawasan sebelah utara kota ini. Sampai misi dagang Portugis dan Belanda masuk, peran Barus yang saat itu telah dikuasai raja-raja Batak masih dianggap menonjol sehingga menjadi rebutan kedua penjajah dari Eropa itu. Penjelajah Portugis, Tom Perez, pernah melakukan perjalanan ke Barus awal abad ke-16. Ia mencatat Barus sebagai pelabuhan ramai dan makmur. Pada tahun 1550, Belanda berhasil mendominasi perdagangan di Barus. Setengah abad kemudian, VOC bahkan mendapat hak istimewa perdagangan dari raja-raja Barus. Hegemoni Belanda ini menyebabkan pedagang dari daerah lain menyingkir dari Barus. Sepak terjang Belanda mulai merugikan penduduk dan raja-raja Barus, sehingga memunculkan pertikaian. Tahun 1694, Raja Barus menyerang kedudukan VOC di Pasar Barus. Namun VOC berhasil menangkap Raja Barus lalu diasingkan ke Aceh. Popularitas Barus kian tenggelam saat Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada awal abad ke-17. Kerajaan baru itu membangun pelabuhan besar di pantai timur Sumatera. Setelah abad ke-17, Barus kembali meredup. Tidak ada lagi catatan tentang aktivitas perdagangan. Menyusuri Barus saat ini, jejak kejayaan itu tak terlihat lagi. Riwayat Barus yang pernah jaya semakin pudar dan menghilang dalam pusaran sejarah.